warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endina Rahman, NPM 0361170444 dari kelas 7B Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Biological Validation of Physical Coastal Waters Classification Along the NE Atlantic Region Based on Rocky Macroalga Distribution. Profil dari jurnal ini yaitu, jurnal ini termasuk Estuarine, Coastal and Self-Science, halaman 103 hingga 112, volume 147, diterbitkan tahun 2014, dan ditulis oleh Elvira Ramos, Araceli Puente, Jos Antonio Joans, Joa M. Neto, Are Pedersen, Inka Bartz, Clarice Scanlan, Robert Wilkes, Erika Vandenberg, Erwan Argal, dan Ricardo Melo. Outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang, metode, dan hasil penelitian. Latar belakang yang melatari dari penelitian ini yaitu studi ekosistem laut biasanya difokuskan pada proses skala lokal yang biasanya kurang berguna daripada pendekatan biogeografi untuk memahami pola distribusi dan dinamika spesies. Tujuan penelitiannya yaitu validasi biologis dari klasifikasi fisik yang dikembangkan oleh Ramos dan memberikan informasi yang homogen dan standar tentang distribusi biogeografis dari spesies makroalga intertidal di sepanjang wilayah Atlantik Timur Laut dan mencirikan biotipe umum menurut data makroalga. Teori dan hasil penelitian sebelumnya, yang pertama, munculnya manajemen lingkungan yang mendunia muncul pada 1990-an, menunjukkan perlunya pengendalian pencemaran yang terintegrasi dan mengembangkan pendekatan ekosistem koordinat yang menggabungkan ilmu alam dan sosial. Yang kedua, makroalga merupakan komponen integral dari ekosistem dan menyediakan makanan, habitat, dan tempat berlindung bagi organisme laut. Yang ketiga, spesies intertidal bervariasi karena pengaruh abiotik alami. Di antara faktor fisika kimia yang paling penting adalah menentukan distribusi makroalga geografis, yaitu suhu, paparan gelombang, rentang pasang surut, radiasi matahari, dan salinitas. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati di sekitar kawasan sangat penting untuk dijaga kesesuaian jangka panjang ekosistem, memungkinkan evaluasi yang lebih baik perubahan kondisi lingkungan sebagai pemanasan global. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode semi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data Bell-Transect. Adapun objek penelitiannya yaitu di Kepulauan Kanari dan Madeira, Semenanjung Iberia, Prancis Selatan dan Azores, pantai kontinental Laut Utara, Pulau Helgoland, daerah Kattegat dan Skagerrak, sampai Rogaland, Norwegia, Kepulauan Inggris, Inggris dan Republik Irlandia, Prancis Utara dan pantai barat Norwegia, serta Trøndelag dan Norwegia Utara. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu kerja lapangan dilakukan keluar selama periode musim semi dan musim panas, yaitu dari 2007 hingga 2012. Data makroalga disusun menggunakan matriks spesies yang sama dan kode sampul yang sama, dengan tujuan menghindari perbedaan dalam identifikasi taksonomi antara kelompok kerja. Yang ketiga, analisis multivariat dilakukan pada dua tingkat, biotipe dan varian subtipe logis, untuk menguji dan memvalidasi secara umum kesepakatan antara komunitas makroalga intertidal dan klasifikasi fisik. Tanggapan wawancara divisualisasikan secara kuantitatif dengan diagram batang. Kemudian, matrik biologis dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan sebelumnya terdiri dari 0 yaitu jarang, 1, dan umum,
Yang kedua, distribusi spesies. Analisis statistik dilakukan menggunakan paket primer E. Analisis cluster menggunakan kesamaan Bray-Curtis coefficient dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok makroalga menurut distribusi alga dan untuk menghubungkan kelompok-kelompok ini dengan biotipe fisik. Taksa memberikan kontribusi terbesar pada perbedaan antara kelompok biologis dideteksi melalui analisis Simper. Mengingat sulitnya membuat perbatasan dalam lingkungan yang berkelanjutan, MDS penskalaan multidimensi, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi gradien dan pola distribusi taksa rumput laut. Kemudian, lokasi direpresentasikan dalam grafik menurut wilayah geografis yang khas untuk membantu dalam interpretasinya, vektor yang mendefinisikan korelasi antara makroalga dan fisik variabel. Berikut merupakan denah tempat pengambilan sampel dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama ada data makroalga. Taksa makroalga yang diperoleh terdiri dari 68 Rhodophyta, 34 Ochrophyta, dan 15 Chlorophyta. Makroalga intertidal di seluruh wilayah studi adalah Carolina atau Ellisolandia, Kerak Corallinaceae, Opportunis Ceramium sp, dan Ulva sp. Selain itu, taksa yang paling sering muncul adalah Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Cladophora, Fucus serratus, Fucus vesiculosus, Fucus spiralis, Cladostepsus, Spongiosus, dan Dictyota dichotoma. Lokasi yang menyajikan jumlah taksa makroalga tertinggi terdapat di Norwegia Selatan. Sebaliknya, jumlah taksa terendah ditemukan di Prancis, yaitu di Cap Levy dengan 14 taksa. Selanjutnya, validasi biologis biotipe. Taksa yang paling tinggi kontribusinya terhadap ketidaksamaan ini adalah Fucus serratus, Laminaria digitata, Caulacanthus ustulatus, Ascophyllum nodosum, Fucus spiralis, Palmaria palmata, Pelvetia canaliculata, dan Fucus vesiculosus. Dengan demikian, spesies ini bertanggung jawab atas gradien lintang ke arah utara. Selanjutnya, karakterisasi biologis biotipe. Pada lokasi dengan taksa rendah memiliki temperatur yang hangat, sedangkan pada lokasi dengan taksa tertinggi memiliki temperatur yang sedang atau cenderung dingin. Selanjutnya ada sedikit kelebihan dan kekurangan terkait jurnal yang telah dibahas, yaitu kekurangan pada jurnal yang telah dibahas yaitu penelitian ini sudah bagus, namun sayangnya hanya aspek pengetahuan yang diungkap. Seharusnya peneliti juga dapat bercerita mengenai keadaan lingkungan tempat makroalga tumbuh dan pemanfaatan makroalga yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena pemanfaatan yang berlebihan dapat berakibat pada kelestarian makroalga. Adapun kelebihannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan semi kuantitatif, yaitu perpaduan analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana sifat kategorinya menyerupai analisis kualitatif, sedangkan karakteristik nilai yang digunakan adalah nilai numerik yang menyerupai analisis kuantitatif, sehingga data yang didapatkan lebih valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sekian review jurnal yang dapat saya lakukan. Apabila ada pertanyaan, saran, kita dapat diskusikan pada forum diskusi yang akan disediakan. Sebelumnya, saya meminta sedikit masukan terkait apa yang menurut Anda kekurangan dan kelebihan yang menarik dari jurnal yang saat ini saya bahas. Untuk perhatiannya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.